hadir di kantor pengacara Pintar Sitorus dan rekan. Dan di sebelah kanan saya ada teman-teman lawyer. Acara kita saat ini merupakan tajuk dari acara ngopi, ngobrol pintar perihal Indonesia, Pemuda Pancasila. Dan organisasi ini cukup terkenal secara nasional. Belum lama, sekitar tahun 2022, Pemuda Pancasila wilayah Subang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, di tahun 2022 menggelar satu perayaan ulang tahun menyambut HUT Pemuda Pancasila yang ke-63. Dan luar biasa, di acara tersebut dihadiri oleh artis-artis ternama yang salah satu mungkin kita bisa sebutnya adalah Jamrud sebagai top star-nya. Namun ironisnya perayaan itu ternyata membuahkan sebuah diduga membuahkan sebuah pelanggaran hukum yang nanti kita akan gali informasi seperti apa pelanggaran hukumnya. Dan di sebelah kanan saya ada teman-teman lawyer. Kita akan berkenalan dengan beliau. Ini adalah tim penasehat dari sebuah acara yang diadakan oleh Pemuda Pancasila di tahun 2022, yaitu menyambut HUT Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila yang ke-63. Bang, kita pengen sedikit mendapatkan informasi terkait perayaan HUT Pemuda Pancasila di Kabupaten Subang tahun 2022. Ini ada permasalahan hukum apa nih Bang? Kok awalnya meriah, mendatangkan top star-nya Jamrud dan kawan-kawannya, kok tiba-tiba ada dugaan pelanggaran hukum di sini? Seperti apa sih Bang? Kita mungkin ya, saya buka sedikit. Ada yang Bapak bilang tadi ada suatu acara Pemuda Pancasila yang ada di Kabupaten Subang yang diselenggarakan oleh BP dan jajarannya, dan acara itu dipercayakan kepada klien kami, PT Trisampang Abadi. Jadi ada pelanggaran di sana, tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia khususnya. Undang-undang yang dilanggar oleh beliau itu, padahal acara itu sampai akhir meriah, sukses dibuat oleh klien kami. Akan tetapi setelah invoice yang diberikan oleh klien saya atau klien kami dari Trisampang Abadi ini, seseorang direktur utama Jami, gitu kan, ternyata tidak ditanggapi oleh PB. Padahal sudah ada sebelumnya kesepakatan. Kesepakatan itu adalah sebuah kontrak, dan sesudah selesai nanti acara ini akan dibayarkan. Tapi akan tetapi diduga ada persekongkolan jahat antara ketua PP dengan jajarannya yang ada di MPC ya di Subang, Kabupaten Subang. siapa tuh Bang ketua MPP Yang MPC? yang Eka dibilang endang Kosasi sebagai ketua di sana. Oke, diduga endang kosasi. Diduga endang Kosasi yang berbuat pelanggaran hukum terhadap klien kami, di mana hak klien kami tidak diberikan sebagai yang membuat acara tersebut sudah sukses acara tersebut, dan juga dengan dugaan endang Kosasi ini sudah terpilih sebagai anggota Dewan di tahun 2024 DPRD Subang, dan akan dilantik nanti di bulan Oktober. Dan kalau saya rasa dugaan saya itu ada kaitannya dengan acara ini. Dengan begitulah sukses acara tersebut, mungkin bisa terpilih Endang Kosasi ini jadi anggota Dewan di DPRD di Subang. Boleh dapat bocoran nggak Pak? Dari partai apa itu? Partai, kalau yang kami tahu dari informasi dari masyarakat adalah Partai Nasdem.
Oh, Nasdem. Nasdem. Dan juga ini kan sebagai nanti jadi ketua DPRD oleh Subang, harusnya ini harus diverifikasi lanjut, jangan sampai ini leluasa nanti untuk kedepannya jadi dampak buruk kepada masyarakat, terutama kepada bangsa dan negara kita ini. Baik. Nah, dan kita udah mengambil upaya-upaya hukum yang lain, akan tetapi mereka ini terutama diduga endang posasi ini dan orangnya dan buahnya lah tidak peduli terhadap tidak peduli terhadap hukum Gugatan. ataupun udah kita bikin upaya gugatan, ternyata disayangkan endang posasi tidak datang dan cuma diwakilkan kepada kuasa hukumnya, sementara dia sebagai nanti jadi anggota DPRD di Kabupaten Subang, tapi bisa ditambahin oleh rekan saya dan terbuka. Dan sebelum kita ke beliau, berapa nominal yang diduga menjadi kerugian klien Abang? Kodo secara dikontrak Baik. sekitar 283 juta. 283 juta. 283 juta dari tahun 2022. Padahal kita seorang bisnis, ada penyusutan uang, ada uang itu tidak bisa dipakai lagi karena dikarenakan udah dipakai oleh acara endang posasi ini sebagai ketua PP, ya kan? Jadi ternyata kalau melihat tadi cerita Abang, si dulu endang posasi ini nyalek dan sekarang terpilih hasil pemilu 2024, Ya. ternyata bisa jadi dia modalnya dari ini ya. Ya, otomatis secara tidak langsung, dengan dia kan bikin acara ini kan dari organisasi kan. Baik. Diduga juga untuk mendongkrak suara masyarakat karena tadi acara IO itu kan, acara PP itu kan dengan meriah gitu. Oke. Nah, Sahabat RSS, kita akan gali, Bang. Abang melihat seperti apa setelah gugatan ini masuk dan beberapa kali endang posasi tidak hadir karena diwakili dengan penasihat hukumnya. Seperti apa Abang melihatnya? Baik. Kalau menurut kami bahwa mereka tidak ada terbaik, mereka tidak ada terbaik, sebagai dipanggil dari pengadilan secara patut diabaikan. Jadi secara hukum seharusnya saya mengatakan inisial PK-nya harus datang sebenarnya, karena kita buat dia di situ sebagai terlibat dua. Terlibat satu adalah penelitiannya. Jadi dua-duanya ini sebenarnya bertanggung jawab di dalam hari ulang tahun itu. Jadi terlibat dua ini inisial EK tadi tidak mau datang. Jadi ini adalah penegakan hukum sebenarnya menurut kami. Buat calon anggota dewan. Oh iya. Yang akan terlantik besok. Oh iya, apalagi dia kita tahu dia calon legislatif yang terpilih. Ya. Hasil pemilu 2024 Hasil ya. pemilu 2024. Sebagai anggota dewan atau wakil rakyat, ya seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Tidak meninggalkan jejak-jejak yang jelek seperti ini kan udah jelek sebenarnya. Masih ada utang piutang yang belum diselesaikan EK itu. Jadi kami mohon tetap berharap kepada mereka, saya katakan mereka terutama dua, kita masih ada itikat baik, masih beritikat baik untuk bermusyawarah kapan saja. Kita tetap terbuka. Ya. Makanya kita masukkan ke pengadilan, di sana mediasi, dibantu dengan mediator ternyata tetap dia tidak datang. Dan sangat kita sayangkan. Berarti artinya begini, Pak Purba. Dia sebagai anggota dewan terpilih 2024 pemilu kemarin, ya, yang dipilih oleh mayoritas warga Subang. Berarti artinya mayoritas warga Subang telah memilih endang posasi ini termasuk salah pilih dong ya? Karena saya lihat tuh ini PK ini adalah tokoh sebenarnya, tokoh yang di Subang, makanya dia terpilih. Tapi kalau dengan terjadi seperti ini, kelihatannya tokohnya nggak ini lagi, nggak melihat bagus ketokohannya. Jadi
bisa nanti ke depannya apa yang dipercayakan masyarakat itu tidak sesuai. Apakah nanti malah rakyat kita nggak tahu juga, karena ini hal sepele saja Sudah mulai merugikan rakyat. sudah merugikan masyarakat. Artinya organisasi itu dibuatnya hari ulang tahun sukses, ternyata tidak dibayar. Itu hal kecil. Bagaimana nanti mewakili rakyat Subang nantinya kalau sudah duduk bilang, itu kita sangat saya sesakan juga ya. Baik. Ya, mudah-mudahan ada tanggapan baik dari Pak Eka tadi. Baik, sebentuk acara ngopi ngobrol pintar perihal Indonesia. Inilah Indonesia yang masih butuh perbaikan lini hukum dari berbagai lini. Dan inilah Indonesia yang di dalamnya ada juga arogansi ormas, oknum dari arogansi ormas. Dan inilah Indonesia yang ada juga arogansi dewan terpilih, calon terlantik di Oktober besok. Jadi kita berharap untuk semua rakyat Indonesia, cerdaslah mencari anggota dewan, calon anggota dewan, cerdaslah dalam memilih sebuah organisasi massa, dan kita sama-sama akan tunggu itikat baik dari kedua oknum ini sebagai panitia. Dan saya Mugiono melaporkan dari Jakarta Timur, Provinsi Jakarta. Terima kasih. Arus News akurat dan mencurahkan salam Arus News.